Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa kembali dengan Pak Hasan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau biasa disebut dengan PAI Dinas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah tentang belajar surat Al-Falaq. Terkait dengan surat Al-Falaq, Pak Hasan yakin anak-anak semua sudah tidak asing lagi dengan Quran surat Al-Falaq ini. Kenapa? Karena Quran surat Al-Falaq ini adalah sangat populer, sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca setiap harinya. Tentunya anak-anak pasti sudah mengenal Al-Quran surat Al-Falaq ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi dan banggakan, surat Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah yang artinya surat ini diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat ini adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ini sehingga kita diharuskan untuk mempelajari Al-Quran surat Al-Falaq ini? Tentunya ada banyak manfaat dan hikmah yang terkandung di dalam Quran surat Al-Falaq ini. Al-Quran surat Al-Falaq ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau dalam perjalanan. Supaya apa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ini terdapat kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan. Nah, kejahatan apa yang dimaksud di dalam surat ini?
ada beberapa kejahatan yang dijelaskan dalam isi kandungan surat Al-Falaq ini. Yang pertama adalah kejahatan dari makhluk, yaitu dari sesama makhluk, mungkin dari penjahat, dari pencuri, pencopet, atau orang-orang yang ingin menjahati kita. Nah, dengan kita membaca surat Al-Falaq ini, kita dijauhkan dari kejahatan makhluk. Kemudian kejahatan yang kedua, yaitu kejahatan saat malam apabila gelap gulita. Jadi ketika menjelang malam, ya, menjelang waktu gelap gulita, itu adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat nyaman, waktu yang oke buat melaksanakan kejahatan. Nah, dengan membaca surat ini, kita insya Allah akan dilindungi dan dijauhkan oleh Allah dari kejahatan. Kemudian yang ketiga, dari kejahatan tukang sihir. Nah, dari kejahatan tukang sihir. Contohnya mungkin kita sedang dijahati oleh dukun atau sedang disantet dan lain sebagainya. Kita dijahati oleh orang melalui dukun atau tukang sihir. Nah, dengan kita membaca surat ini, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan tukang sihir. Kemudian yang keempat, kita akan terpelihara dari kejahatan orang-orang dengki. Orang-orang dengki itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang dengki itu orang-orang yang tidak suka dengan kita. Orang-orang yang selalu iri dengan kebahagiaan kita. Nah, jadi di belakang kita itu mereka suka membicarakan kejelekan kita. Nah, itu orang-orang yang dengki. Maka dengan kita membaca surat Al-Falaq ini, kita akan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang bersifat dengki. Nah, itu diantara kejahatan-kejahatan yang dijelaskan dalam penjelasan atau isi kandungan dalam Quran surat Al-Falaq ini. Tentunya masih ada banyak lagi kejahatan-kejahatan yang tidak dijelaskan di sini. Nah, itu ketika kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah dari kita dijauhkan dari berbagai macam kejahatan. Dari uraian di atas bisa kita pahami bahwa surat Al-Falaq ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan. Ini menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang tidak punya daya dan upaya atau kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita terapkan, kita aplikasikan apa yang diajarkan oleh Quran surat Al-Falaq ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, misalkan anak-anak ketika sedang sholat. Nah, sedang sholat, jangan lupa ayat ini untuk dibaca. Atau sebelum sholat kita membaca ayat ini, meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan syaitan, agar sholat kita bisa lebih khusyuk. Atau mungkin kita sedang dalam perjalanan, bisa kita baca itu agar kita diberikan keselamatan dan dijauhkan dari kejahatan.
Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan banggakan, kiranya cukup sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua, dan mari kita terapkan, kita aplikasikan isi kandungan dari Quran Surat Al-Falaq ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan berkah surat ini kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam kejahatan. Sebelum bahasan akhiri, bahasan mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tugas menghafal Quran Surat Al-Falaqnya dan menulis Quran Surat Al-Falaq di buku kalian masing-masing dengan rapi. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Pak Hasan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.